Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat ya, Anda sudah mencapai beberapa praktikum sebelumnya dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggunakan Google Earth Pro atau aplikasi penginderaan jauh ini untuk menentukan lokasi SMA Kolose de Brito yang baru. SMA Kolose de Brito mau bikin sekolah baru. Oke, ini hanya problem ya teman-teman ya, hanya studi kasus yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan aplikasi penginderaan jauh, terutama Google Earth Pro itu untuk menentukan lokasi sekolah yang baru? Mari ikuti saya. Oke, teman-teman, jadi penginderaan jauh itu salah satu aplikasinya adalah untuk menentukan atau membuat peta kesesuaian lokasi SMA Kolose de Brito yang baru. Saya hanya menggunakan kasus ini sebagai sebuah permisalan ya teman-teman ya. Jadi tidak benar jika SMA Kolose de Brito mau bikin SMA yang baru. Nah, ini kita mencari problem saja, menjadikan studi kasus ini sebagai proses pembelajaran kita. Ya, kita mulai dari defining the problems dulu. Nah, kita bisa berandai-andai bahwa SMA Kolose de Brito itu saat ini jumlah pendaftarnya sudah mencapai 2 kali lipat dari daya tampung. Maka tentu membutuhkan sekolah yang baru itu. Dan selain itu juga Serikat Yesus itu ingin memperluas pelayanan pendidikannya, terutama di bidang Kolose ya. Kemudian setelah itu persaingan bisnis di antara sekolah-sekolah di sekitar daerah istimewa Yogyakarta itu meningkat akhir-akhir ini karena banyak sekolah internasional yang kemudian bermunculan di sekitar kawasan Kabupaten Sleman. Nah, maka dibutuhkan lokasi yang memadai untuk SMA Kolose de Brito. Nah, salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menentukan sekolah yang barunya adalah dengan menggunakan penginderaan jauh. Ya, tentunya kita menggunakan dasar berpikir atau asumsi atau pendekatan yang kita gunakan. Bahwa ketika menentukan lokasi terbaik untuk SMA Kolose de Brito ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi sekolah yang baru itu harus jauh dari lokasi SMA yang sudah ada di Kabupaten Sleman. Hal ini berguna untuk apa? Ya, mengurangi persaingan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini harus didirikan di lahan yang sesuai, ya kan, sesuai dengan peruntukannya. Maka kita membutuhkan informasi mengenai tata guna lahan di sekitar Kabupaten Sleman. Kemudian yang ketiga, sekolah itu harus dibangun pada ketinggian yang tepat sesuai dengan persyaratannya. Maka ada data-data yang kita butuhkan, yaitu yang pertama mengenai data lokasi dan jarak dari sekolah yang sudah ada, kemudian data mengenai penggunaan lahan, dan juga yang terakhir data mengenai kontur ya, atau kita sebut juga dengan peta kontur di sini, ya kan? Nah, informasi mengenai ini dapat diambil dari mana? Teman-teman bisa mengambil dari link berikut. Ini adalah data sekolah-sekolah SMA atau sederajat yang berada di sekitar Kabupaten Sleman. Ya, kemudian ini adalah web yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan informasi data geospasial terutama untuk Kabupaten Sleman, yaitu di geoportalsleman.go.id. Kemudian untuk peta kontur juga bisa kita dapatkan dari geoportal sleman.cap.go.id. Nah, kita juga perlu melakukan pembobotan terhadap asumsi atau pendekatan-pendekatan yang kita gunakan tadi. Misalkan dari jarak. Semakin jaraknya jauh, maka skornya akan semakin tinggi. Misalkan jika skornya lebih dari 6 kilo, maka skornya 3. Jika di antara 4 sampai 6 kilo, skornya 2. Jika kurang dari 2 kilo, maka skornya 1. Begitu juga dengan penggunaan lahan. Jika penggunaan lahannya adalah lahan terbangun, badan air, hamparan lava, dan hutan, itu skornya 1. Sedangkan ketika penggunaan lahannya adalah sawah, ya didirikan di atas sawah, skornya 2. Sedangkan ketika penggunaan lahannya itu didirikan sekolahnya di atas penggunaan lahan seperti kebun, tegalan, belukar, lahan kosong, dan pekarangan, akan diberikan skor 3. Itu pula dengan ketinggian. Nah, ketinggian terbaik yang ditentukan di sini adalah di angka kurang dari 500 meter, ya 500 meter. Sedangkan kalau ketinggiannya di antara 500 sampai 1000 meter itu skornya 2. Sedangkan kalau ketinggiannya lebih dari 1000 meter skornya 1. Ya, jadi hal ini digunakan untuk menentukan scoring di mana lokasi terbaik dari sekolah SMA Kolose de Brito yang baru. Tentunya teman-teman, kita juga harus memvalidasi hasil
analisis kita itu menggunakan survei lapangan. Kita harus verifying the result. Tapi karena kondisi pandemi semacam ini, kita tidak bisa melakukan tahap ini. Sehingga yang tahap yang kita lakukan adalah sampai pada melakukan scoring terhadap penggunaan lahan, ketinggian, dan juga jarak dari lokasi-lokasi SMA terdekat. Nah, maka dari hasil scoring itu kita akan bisa tentukan lokasi terbaik untuk SMA Kolose De Brito yang baru. Data pertama yang kita butuhkan adalah data mengenai referensi jumlah satuan pendidikan atau sekolah di Kabupaten Sleman. Nah, di sini datanya ada dari per kecamatan ya. Misalkan kita ambil dari Kecamatan Budean. Di sini ada data sesuai dengan satuan pendidikannya. Yang kita butuhkan adalah data mengenai SMA-nya ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tentukan di sini sekolahnya apa yang kita mau ya, yang SMA. Karena lawannya SMA Kolose De Brito ya SMA yang lain kan. Nah, berarti di sini ada data satu SMA yaitu SMA 1 Budean. Nah, kita bisa kembali ke kecamatan yang lain, misalkan di Kecamatan Berbah. Di situ apakah ada SMA-nya, teman-teman? Nah, ternyata ada SMA Institut Indonesia Berbah, ya kan? Itu. Nah, teman-teman bisa mencari data ini dan kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam Google Earth-nya. Data kedua yang kita butuhkan adalah data mengenai penutup lahan atau penggunaan lahan. Maka kita bisa mencari dengan kata kunci tersebut di web geoportal.slemankap.go.id. Silakan klik di sini, cari saja penutup lahan. Nah, maka di sini akan ditemukan. Salah satunya adalah peta penutup lahan Kabupaten Sleman dengan skala 1:50.000. Kita klik ya. Kemudian, nah di sini akan tampil datanya dan juga ada legenda-legenda di sini. Maka kita bisa download layar berikut ya dengan format KML. Jangan lupa dengan format KML. Kita download ya. Oke, secara otomatis hasil downloadan itu akan muncul di sini. GeoNote 340 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah data penggunaan lahan. Maka kita lanjut ke data yang ketiga yang kita butuhkan adalah data mengenai kontur. Maka kita bisa mencari data atau peta kontur itu juga di geoportal.slemankap.go.id. Kontur. Nah, di sini akan ada data mengenai peta kontur Kabupaten Sleman. Kita klik saja, kemudian kita download layernya dengan bentuk KML. Secara otomatis akan muncul di sini GeoNote 03404.kml. Teman-teman ya, data dasar yang kita butuhkan yang pertama adalah data referensi mengenai jumlah satuan pendidikan, kemudian yang kedua data referensi mengenai penutup lahan atau penggunaan lahan di Kabupaten Sleman, dan yang ketiga adalah peta kontur Kabupaten Sleman. Tiga hal ini kita akan gabungkan, kita akan lihat display di dalam Google Earth. Caranya seperti apa? Ikuti saya ya. Kita akan mencoba mengukur radius dari sekolah-sekolah yang sudah kita tandai di Google Earth. Kita menggunakan fasilitas show ruler di sini ya. Misalkan kita mulai dari sekolah yang pertama. Kita tentukan bentuknya berupa circle ya, dengan radiusnya berupa kilometer. Kita tandai ya di sini SMA 1 Budean misalkan. Klik di sini, kemudian kita tarik keluar, kita roll mouse kita sampai sejauh radius 6 km. Ya. Misalkan 6 ya, tidak harus tepat sekali, tapi kurang lebih di 6 km ya. Iya, semacam ini. Maka jika sudah, ya, kita silahkan klik save. Ini kita save ya. Nah, ini circle-nya ini juga kita bisa atur, misalkan 6 km ya. 6 km. Kita bisa ganti circle-nya. Misalkan yang
Karena ini semakin jauh itu semakin bagus ya kita beri warna hijau. Kemudian kita lakukan yang sama juga untuk SMA Institut Indonesia Sleman misalkan. Kita tandai SMA-nya menggunakan show ruler kilometer, sama kita klik dan kemudian kita tarik radiusnya ya sebanyak 6 km. Ya, 6 km kita save ya. 6 km. Stylingnya juga kita bisa ganti, kita sesuaikan warnanya misalkan. Nah, kita save. Nah, kemudian kita juga lakukan pada SMA Negeri 1 Pakem ya. Kita pakai show ruler lagi, circle kilometernya berapa, misalkan ya 6 kilo lagi. Kita tarik lagi seluas 6 km. Luas 6 km. Ya, tepat di sini. Nah, kurang sedikit ya, tidak apa-apa. 5,99 km kita save. Stylingnya juga kita sesuaikan warnanya. Hijau. Nah, ini adalah radius yang pertama. Kita juga bisa melakukan ya perhitungan untuk radius selanjutnya. Ya, kita tentukan yang selanjutnya, atau kita bisa mengganti namanya juga di sini. 6 km. Nah, selanjutnya radius yang kedua adalah sebesar 4 km. Nah, kita tentukan dari titik-titiknya lagi ya, teman-teman ya. Dari titik yang pertama misalkan ya, kilometer kita titik dari titik pertama kita tarik 6 km 4 km misalkan. Nah, klik di sini. Nah, ini kita beri warna. Oh, kita save dulu ya. Kita save dulu, kita beri warna ya, 4 km. Stylingnya kita ganti warna menjadi misalkan kuning. Lakukan hal yang sama juga terhadap SMA Institut Indonesia Sleman misalkan. Kita gunakan lagi circle-nya, kita tentukan titik pusatnya, kita tarik sebesar 4 km. Ini sebagai 4 km. Stylenya kita ganti menjadi warna kuning misalkan. Dan di sini juga sama, kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu menggunakan ruler, kita circle, kita tentukan titik pusatnya, kita tarik keluar ya, sebesar 4 km. Ini adalah 4 km. Oh, warnanya berbeda ya, kita ganti warnanya. Teksnya kita ganti stylenya menjadi kuning sesuai dengan ini. Ya kan? Nah, jadi warnanya sudah kuning. Oke, itu langkah yang pertama. Lakukan pada semua SMA yang ada di Kabupaten Sleman. Kita akan measurement itu. Oh iya, yang 2 kilo juga kita lakukan ya, teman-teman ya. Kita lakukan untuk yang 2 kilo juga. Dan di sini kita lakukan untuk yang 2 kilo juga. Nah, ini sebesar 2 km. Misalkan semacam kita save, kita beri warna, stylenya merah kalau sudah sesuai ya. Dan ini juga sama. Kita buat, kita circle di tengah, kita tarik sebesar 2 kilo itu. 2 km, sorry. Juga sama, di sini juga 2 km ya teman-teman ya. 2 km gitu. Kemudian yang ini juga sama, kita akan tarik yang menggunakan ruler 2 km. Oke. Nah, ini kita save.
Nah, setelah teman-teman mampu melakukan pengukuran radius dari masing-masing sekolah di Kabupaten Sleman, teman-teman dapat melakukan import data mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Sleman dari web Geoportal yang tadi sudah kita download. Nah, caranya seperti apa? Silahkan klik di File, kemudian Import. Nah, di sini ada data mengenai penutup lahan tahun 2020. Kita klik saja Open. Ya, silakan di sini tentukan all file ya teman-teman ya, biar filenya muncul. Kemudian kita Open. Nah, data secara otomatis akan terinput ke dalam Google Earth Pro dan sudah bertumpang tindih atau sudah beroverlay dengan data yang Anda masukkan, terutama untuk sebaran SMA di Kabupaten Sleman. Nah, oke, berikut adalah data penutup lahannya. Jika teman-teman klik ke objeknya, misalkan yang warna orange di sini ya, ini akan ketahuan apa bentuk penutup lahannya atau penggunaan lahannya. Nah, di sini ada bangunan permukiman kota, misalkan semacam itu. Atau kita bisa klik di mana ya, di warna hijau ini misalkan. Di sini adalah perkebunan sawah. Kemudian di hijau yang di sebelah sini adalah hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang, misalkan semacam itu. Atau kemudian yang warnanya abu-abu di sini, nah ini adalah sawah irigasi. Jadi data atau informasi itu bisa Anda lihat dengan cara mengklik pada objek sesuai dengan warna. Ya, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga kita bisa mengimport data mengenai ketinggian tempat. Nah, data itu kita bisa import sama caranya, file kemudian import, kemudian kita masukkan kontur ya teman-teman ya di sini. Kita open saja. Nah, secara otomatis data itu akan muncul. Ini kalau kita zoom, di situ ada garis ya yang menunjukkan ketinggian. Ini kita bisa tahu juga tingginya berapa, kita klik di sini. Ya, misalkan kontur 225, berarti ketinggian tempat ini adalah 225 meter. Kemudian kita klik di sini juga misalkan. Nah, ini berarti 150 meter. Ya, kemudian kita klik lagi di sini misalkan yang warna di sini orange di sini. Nah, ini berarti ketinggiannya adalah 250 meter. Nah, teman-teman, itu adalah input data yang kita butuhkan. Nah, analisis selanjutnya teman-teman bisa menentukan tadi, ingat ya teman-teman ya, scoringnya ada skor 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi masing-masing misalkan penutup lahan, kemudian ada jarak, kemudian yang ketiga adalah ketinggian. Nah, jika data itu sudah terinput secara seluruhnya, ya, jika data itu sudah terinput seluruhnya, maka teman-teman bisa menentukan lokasi paling baik, ya, lokasi paling baik untuk SMA Kolose De Brito yang baru. Nah, teman-teman bisa mengusulkan beberapa tempat, misalkan di sini atau di sini, ya, sesuai dengan analisis yang teman-teman sudah lakukan. Skor terbanyak merupakan tempat terbaik untuk SMA Kolose De Brito yang baru. Oke, selamat mengerjakan ya, teman-teman. Sampai jumpa.